Salam merah putih. Kalau ingin cerdas, mari kita belajar. Jangan kerjamu tidak tuntas terus. Kawan-kawan, hari ini kita akan belajar tentang materi dasar persamaan trigonometri. Nah, dalam hal ini kawan-kawan, persamaan trigonometri ini mungkin saya akan bagi 3-4 part ke depan di video saya. Nah, untuk mempersingkat waktu kawan-kawan, kita mulai saja dari awal. Yang pertama, namun sebelum lanjut kawan-kawan, jangan lupa bantu channelnya ya, like, comment, and subscribe-nya kawan-kawan. Terima kasih. Ini kawan-kawan, saya tulis langsung saja sin px sama dengan a, kemudian cos px sama dengan, ya kita pakai a saja semua lah kawan-kawan, a dengan tangan px sama dengan a. Nah, sebelum kita lanjut kawan-kawan, kita harus tahu dulu apa rumus dasar dari ini, dari persamaan trigonometri ini. Nah, rumus dasarnya sederhana saja kawan-kawan. Rumus dasarnya sederhana, ini saya kasih angka ya. Pertama, jika sin x sama dengan gini, saya tulis saja kawan-kawan, sin x gitu kawan-kawan ya. Sin x sama dengan sin xx, ganti nih alpha ya. Maka rumusnya ini x sama dengan alpha plus k dikali 360 atau, nah, sambung ini kawan-kawan ya, sambung, atau x sama dengan 180 minus alpha plus, kan kawan-kawan, plus ini kawan, alpha plus k dikali 360 atau x sama dengan 180 minus alpha plus k dikali 360. Itu rumus yang pertama. Yang kedua kawan-kawan, yang kedua, kalau cos ini kan sin, sekarang kita ke cos. Misalnya cos x sama dengan, ya itu kawan-kawan, cos alpha. Nah, rumusnya ini x nya sama dengan ini kawan-kawan, x sama dengan, jadi diingat ini ya kawan-kawan, alpha plus k dikali 360 gitu kawan-kawan, atau x sama dengan minus alpha plus k dikali 360. Oke, yang ketiga, jika dia tangen x sama dengan tangen alpha, maka rumus ini satu saja kawan-kawan, berarti x sama dengan alpha ditambah plus k dikali 180. Nah kawan-kawan, inilah ketiga rumus yang perlu kalian ingat. Ini satu bagian kawan-kawan, ini satu bagian, dan ini satu bagian kawan-kawan ya. Ini yang perlu kalian ingat kawan-kawan saat berhadapan dengan persamaan trigonometri. Nah, ini bentuk pertamanya yang sederhana dulu kawan-kawan. Nanti di video berikutnya baru kita lanjut tentang pembahasan selanjutnya. Oke. Nah, sekarang untuk mempersingkat waktunya, mungkin bagus kalau kita langsung masuk membahas contoh-contoh soal gitu ya kawan-kawan. Oke, saya lanjut ya. Dimisalkan begini kawan-kawan. Pertama, sin x sama dengan 0, soalnya gitu kawan-kawan ya.
sin X sama dengan 0. Nah, sin 3X, oke kita pakai 3X. Oke, saya hapus dulu kawan-kawan ya, hapus. Kita hapus dulu biar asik gitu. Oke, saya hapus dulu kawan-kawan. Sini sin 3X sama dengan 0. Nah, langkah akhir dari pertanyaan ini kawan-kawan, dia katakan kan bahwa persamaan trigonometri, berarti terakhirnya kita harus mendapatkan HP, himpunan penyelesaian. Nah, himpunan penyelesaiannya ini bagaimana kira-kira kawan-kawan? Nah, untuk menyelesaikan ini kita harus kenal ada ruas kiri dan ada ruas kanan. Konsep dasarnya, kalau di ruas kiri sin, ya di sini kawan-kawan, di sini di ruas kanan ini kawan-kawan kita harus rubah menjadi sin juga, atau kebalikannya. Pokoknya dalam konsep ini jika dia sin, di sini juga harus sin. Kalau misalnya cos di ruas kanan, ya cos juga di ruas kiri. Namanya kan persamaan gitu kawan-kawan ya. Jadi saya ulang, karena sini sin maka kita mencari sin berapa yang hasilnya 0. Nah, sin berapa yang hasilnya 0 itu kan bisa 0 dengan 180 dan seterusnya. Nah, kalau saya tulis, sehingga saya tulis kalau 0 kan tidak bisa, bukan tidak bisa. Misalnya saya tulis sin 3X sama dengan sin 0. Sin 0 kan hasilnya juga 0 gitu kawan-kawan ya. Nah, kalau sudah begini, sudah sama-sama sin di sini, maka ini kita habiskan saja, matikan saja. Jadi menyisakan 3X sama dengan 0. Ini tidak terjawab kawan-kawan. Kenapa? Karena kembali lagi ke soalnya, gitu ya kawan-kawan. Nah, makanya saya pakai yang 180. Oke, saya hapus dulu kawan-kawan ya. Saya hapus. Iya, saya hapus biar bagus. Oke, saya hapus kawan-kawan. Nah, di sini saya tulis, saya rubah ini sin 0 menjadi sin 180. Oke, sin 3X sama dengan sin 180. Oke. Kenapa 180? Karena sin 180 juga hasilnya 0. Bisa ya kawan-kawan? Oke. Nah, setelah ini sama, langsung kita matikan, sinnya habiskan. Berarti menyisakan 3X sama dengan 180. Oke kan kawan? Berarti alfanya sebesar 180. Ini. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini kawan-kawan, kita langsung bisa masukkan substitusi ke dalam rumus. Nah, rumusnya yang tadi kita pakai rumus sin. Nah, saya langsung saja. Oke, jadi saya tulis di sini menjadi, saya masukkan rumusnya 3X karena ini sudah setara dengan alfa. Alfanya ini sama dengan 180. Oke. 3X sama dengan 180 plus K dikali berapa kawan-kawan? 360, gitu kan? Ini baru rumus yang pertama. Nah, kan dia dua rumusnya kan. Oke, kita selesaikan dulu. Berarti ini X nya kita kasih bersih. Berarti X sama dengan 180 plus K dikali 360, kita bagi semua dengan 3. Oke, per 3 ya. Jadi X nya sama dengan berapa kawan-kawan? Berapa? 180 bagi 3 tinggal 60 plus 360 bagi 3 berapa kawan-kawan? Menyisakan tinggal 12, berarti plus K dikali 120. Nah, inilah konsep pertamanya kawan-kawan. Nah, ini hasil dari rumus pertama. Oke ya, kita masuk ke rumus kedua. Oke, rumus kedua. 3X sama dengan, saya hapus dulu kawan-kawan biar asik.
Oke, saya hapus, saya rubah warnanya. Kita masuk konteks yang kedua kawan-kawan. Di konteks yang kedua saya kasih masuk 3x. 3x sama dengan 180. Tadi rumusnya kan begini, min alfa kawan-kawan berarti 180 plus K dikali 360. Oke kawan-kawan, sorry tulisannya ndak bagus-bagus amat ya, mohon maaf kawan-kawan. Oke, 360 berarti X nya kita kasih berdasarkan dari X nya sama dengan, nah, saya langsung saja ini per 3. Oke, saya matikan ini gitu kan, berarti 100 bagi 3 ya enggak usah lah, berarti tinggal K dikali 120. Nah inilah yang kedua. Nah oke kawan-kawan, oke saya lanjut. Sebelum lanjut kawan, soal ini tadi dia punya batasan, ada batasannya, X nya berada di antara lebih kecil sama dengan 360 dan sama dengan 0. Ini dia punya batasan tadi. Oke kawan-kawan, sorry ya. Ya. Oke, kita lanjut kawan-kawan. Jadi kita dapat dua konsep untuk mendapatkan himpunan penyelesaian. Oke, yang pertama adalah 60 plus saya hapus dulu kawan-kawan biar tulisannya agak kecil-kecil. Oke kawan-kawan, saya hapus dulu ya. 60 plus K dikali berapa kawan-kawan, 120 gitu ya kawan-kawan. K dikali 120 atau X sama dengan berapa kawan-kawan, K dikali 120. Nah di sini X sama dengan, oke. Untuk mendapatkan hasilnya ini kawan-kawan, kita ambil titik uji. Nah kita ganti K-nya pertama dari 0 dan seterusnya. Oke, saya langsung saja untuk penggantian K. Nah, sama dengan berapa. Oke, saya mulai dari untuk K sama dengan 1. Maka K ini yang ini kawan-kawan. Oke, semua K yang ini kita ganti dengan 1. Berarti 1 kali sini 1 kali 120 ditambah 60 menjadi rumus pertama ini X nya sama dengan, oke, ini untuk yang ini 1 kali 120 berarti 180. Atau sekarang kita masuk sini ganti juga dengan 1 ini kawan-kawan, berarti X nya sama dengan 120. Bisa ya kawan-kawan? Oke, bisa. Oh iya, sekarang kita pakai lagi untuk K sama, kita mulai tadi dengan 0, sorry kebalik ini kawan-kawan ya. Sekarang untuk K sama dengan 0 ini saja, maka dia menjadi ini 0, maka X nya yang pertama sama dengan ini kan 0 kali 100, 0 kali 120, 0 tambah 60 menjadi 60, atau X nya sama dengan ini K nya 0 gitu kawan-kawan ya, karena K nya kita ganti 0 kali 120 ini hasilnya adalah 0 gitu kawan-kawan ya. Nah kemudian kita masuk untuk K sama dengan 1 kawan-kawan. 1 kita ganti dapat 180 dan ini kita ganti menjadi 120. Nah kita lihat batasan yang tadi mengatakan X nya harus berada pada selang, X nya harus berada pada selang ini kawan-kawan. Nah ini perhatikan ini derajat. Berarti X ini boleh kita gantikan antara 0 sampai 360 gitu kawan-kawan ya. Oke, jadi ini masih 0, oke, memenuhi. 180 juga memenuhi, 120 juga memenuhi. Nah karena K nya tadi sama dengan 1, kita tambah lagi untuk K sama dengan 2. Nah gitu kawan-kawan ya. Nah K yang ini lagi kawan-kawan kita ganti dengan 2. Nah, oke bisa kawan-kawan ya.
berarti X-nya sama dengan 2. Berarti X-nya sama dengan berapa kawan-kawan? 120 kali 2 berarti 240 plus 60 berarti X-nya sama dengan 300. Oke. Nah, ini lagi X-nya atau X sama dengan berapa kawan-kawan? Ini K-nya kita ganti dengan 2 kali 120 berarti 240. Oh, masih memenuhi. Bisa ya kawan-kawan, masih memenuhi. Karena ini kiblatannya di sini 360. Nah, ini baru 300 dan ini masih 240. Oke, kita tambah ya, K sama dengan 3. Iya. Jadi X-nya sama dengan berapa? X-nya sama dengan berapa? Nah, ini kita ganti dengan 120 kali 3 berarti 360 tambah 60 berarti sudah 420. Nah, ini rumus pertamanya tidak memenuhi. Saya tulis saja TM sudah tidak memenuhi. Atau X sama dengan, nah ini kita ganti dengan 3 kawan-kawan. Yang ini kita ganti dengan 3. 12 kali 3 berarti X-nya sama dengan 360. Oke, sudah tidak bisa. Kalau kita ganti 4 pasti lebih besar lagi. Maka himpunan penyelesaiannya. Nah, kita susun dari yang terkecil. 0 derajat. Kenapa? Karena ini pakai satuan derajat kawan. 0 derajat. Berapa lagi kawan-kawan? 60 derajat. Berapa lagi kawan-kawan? 120 derajat. Berapa lagi kawan-kawan? 180 derajat. 180 derajat. Kemudian berapa lagi kawan-kawan? 240 derajat. Kemudian 300 derajat, 300 derajat, dan terakhir adalah 360 derajat. Nah, inilah himpunan penyelesaiannya kawan-kawan. Nah, saya ulangi lagi dari awal kawan-kawan bahwa ini kawan-kawan, ingat rumus dasarnya yang ini kawan-kawan, ini rumus dasarnya. Kenapa kita pakai ini? Karena ini adalah sin. Soalnya tadi adalah sin. Kemudian saya lanjut lagi kawan-kawan sedikit. Saya lanjut ke pek 2-nya. Ingat bahwa prosesnya jika di sini adalah sin, maka di sini 0 ini kita cari sin berapa yang hasilnya 0. Gitu ya kawan-kawan, sin berapa yang hasilnya 0. Oke, saya kira tidak masalah. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus yang ada. Ingat kalau soalnya sin, bawa juga ke rumus sin. Gitu ya kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, kita lanjut. Cos 2x min cos x dengan batasan X nya berada di antara 0 sampai 2pi. Nah, ini status rumusnya sama saja kawan-kawan, saya kira tidak masalah. Kita tinggal kasih masuk. Ini tinggal kita masukkannya kawan-kawan. Nah, ini cosnya diperhatikan ya kawan-kawan, diperhatikan ini. Karena ini sudah sama-sama cos, ini cukup kita pindahkan ke sana ya kawan-kawan, sehingga menjadi cos, kawan-kawan ya, saya tulis yang agak bagus. Cos 2x min sama dengan bisa kawan-kawan cos x gitu ya kawan-kawan. Ya, kita pindahkan ya. Oke, kita habiskan ini saya kawan-kawan sehingga menjadi 2x sama dengan x. Nah, ingat kawan-kawan, rumus cos itu berisikan plus dan minus. Ini perhatikan, makanya saya langsung tulis saja kawan-kawan, 2x sama dengan plus minus x. Nah, gitu ya kawan-kawan, plus K dikali 2P. Nah, rumusnya sama kawan-kawannya, sama tadi. Nah, setelah itu kawan-kawan, berarti di sini ada X-nya bernilai plus dan ada juga yang bernilai minus. Bisa ya kawan-kawan? Oke, saya pakai minus dulu, berarti di sini menjadi 2x sama dengan min x. Bisa? Saya pakai plus dulu, sorry kawan. Biar enggak apa-apa, kebalik. Min x plus K dikali 2
pi gitu kawan-kawan. K dikali 2 pi. Nah, X-nya ini kita bawa ke sini kawan-kawan, berarti menjadi pindah menjadi plus, berarti 3X sama dengan K bisa ya kawan-kawan dikali dengan 2 pi. Itu kawan-kawan ya. Berarti X-nya ini sama dengan K dikali 2 pi per 3. Oke ya. Itu untuk jika X-nya kita pakai negatif. Nah, sekarang kita lanjut, kita pakai yang positif. Nah, sekarang X sama dengan, saya langsung saja, X sama dengan X, bisa kawan-kawan, 2X, sorry, 2X sama dengan X. Yang positif ini X-nya kita pakai yang positif, X ini kawan-kawan, kita pakai positif. Plus K plus plus aduh mana nih, plus K dikali 2 P gitu ya kawan-kawan. Nah, kita pindahkan ini X nya plus ini kita pindahkan ke sini menjadi minus 2X min 1X, berarti tinggal X, berarti X nya sama dengan tinggal K dikali 2 P gitu ya kawan-kawan. Jadi persoalan yang dihadapi sekarang, kita berbenturan dengan kondisi yang pertama. Nah, ini yang pertama, X sama dengan, aduh sorry kawan-kawannya, kita ganti tintain dulu. X sama dengan K dikali 2 pi, atau X sama dengan berapa kawan-kawan tadi? K dikali berapa kawan-kawan? Oke, saya lupa tadi. K dikali 2 pi, K dikali 2 pi per 3 gitu ya kawan-kawan. Oke, kita langsung masuk. Nah, untuk saya langsung K sama dengan 0. Kalau K-nya sama dengan 0, otomatis ini yang ini kawan, yang ini rumus pertama dan ini bagian kedua. Untuk yang kalau K-nya sama dengan 0, berarti di sini menghasilkan tinggal 0, sorry kawan-kawan, 0 atau K-nya kita ganti 0 tetap juga sama dengan X-nya sama dengan 0. Bisa kawan-kawannya? Oke, kita ganti untuk K-nya sama dengan 1. Kalau K-nya sama dengan 1, berarti di sini akan menghasilkan 2 pi. 1 kali 2 pi 2 pi. Atau X-nya sama dengan 2 per 3 pi. Gitu ya kawan-kawan. K sama dengan 2. Masih bisa kan, 2 pi kan 100, 2 kali 180 kan masih 360, 360 bagi 3 kan masih bisa gitu kan, masih 120, masih boleh. Nah, kita ganti naik lagi 2, kayaknya sama dengan 2. Nah, 2 berarti 2 kali 2 pi berarti 4 pi. 4 pi berarti 4 kali 180 sudah TM ini kasusnya. Atau nah, ini kita ganti lagi, kita ganti dengan 2 kali 2 pi 4 pi, berarti di sini menjadi X nya sama dengan 4 per 3 pi, 4 per 3 pi. Jadi dia masih memenuhi. Jadi himpunan penyelesaiannya kawan adalah berapa? himpunan penyelesaian HP nya sama dengan berapa? 0. Berapa lagi? Kita mulai dari yang terkecil, 2 per 3 pi, 2 per 3 pi, kemudian berapa lagi kawan-kawan? 4 per 3 pi, kemudian yang terakhir adalah 2 pi. Oke, saya kira selesai kawan-kawannya. Demikian. Oke, kita lanjut ke bagian ketiga. Oke, satu lagi ya kawan-kawan. Lanjut ke bagian ketiga. Di bagian ketiga kawan-kawan, kita berhadapan dengan ini.
Yang ketiga di sini kawan-kawan, sin 3x sama dengan cos 2x. Nah, ini problemnya kawan-kawan, karena tidak sama. Sebisa mungkin untuk menjawab ini kawan-kawan, cos lah yang kita rubah. Bisa ya kawan-kawan? Nah, kita rubah menjadi sin. Berarti ini saya rubah menjadi sin 3x sama dengan, saya rubah bawa ke dalam rumusnya. Nah, saya rubah jadi sin dalam kurung, berapa rumusnya? 90 minus 2x pangkat derajat gitu ya, derajat bukan pangkat kawan-kawan, sorry. Oke, kenapa ini aturan yang berada perubahan di sudut apa ya, saya lupa juga. Yang pastinya kalau cos ingin dirubah sin di kuadran pertama, rumusnya seperti ini kawan-kawan ya. Oke, saya lupa bahasanya apa, bahasa matematikanya gitu. Jadi di sini ini sudah sama kawan-kawan, ini sudah sama. Nah, saya matikan saja langsung. Berarti berapa ya kawan-kawan? 3x, sini 3x sama dengan 90 min 2x. Nah, gitu ya kawan-kawan. Bisa? Nah, inilah konsep bakunya kawan. Berarti alfanya ini. Nah, ini setara dengan alfa. Oke ya. Jadi saya langsung masukkan ke rumus 3x sama dengan 90 minus 2x gitu ya kawan-kawan, plus k dikali, nah kita pakai lagi 360 karena satuannya ini adalah derajat. Nah, tadi kan radian, k dikali 360. Nah, atau dua rumusnya sih gitu kan kawan-kawan, atau 3x sama dengan 90, nah ini dalam kurung kawan-kawan, 180 minus gitu kawan-kawan ya, alfanya berapa? 90 minus 2x. Oke, plus k dikali saya sambung sini 360. Oke ya kawan-kawan, kita lanjut, kita masuk di konsep yang pertama ini kawan-kawan ya. Oke, kita pindahkan 2x nya ke kiri, berarti dia menjadi 3x plus 2x gitu ya kawan-kawan, sama dengan 90 plus k dikali 360 gitu ya kawan-kawan. Nah, berarti ini menjadi 5x sama dengan 90 plus k dikali 360. Berarti x nya sama dengan 90 bagi 5, berarti hasilnya berapa ya kawan-kawan? 2 kali 100. Oke, kita masuk, berarti di sini menjadi 18 ya, 18 plus k dikali 72. Nah, inilah x yang pertama. Oke, untuk kita mencapai nanti, untuk mencari himpunan penyelesaian, kita lanjut ke yang kedua kawan-kawan. Yang kedua, nah di sini dia katakan yang kedua, saya tulis ulang kawan-kawan ya. Berarti 3x sama dengan gitu kawan-kawan ya. Nih 180 bisa min 90 minus 2x gitu ya kawan-kawan, plus k dikali berapa kawan-kawan? 360. Nah, sebelum kita lanjut, ini x nya kawan-kawan. Oke, 3x
Oke, sama dengan, oke, saya buka kurungnya dulu ini, 180 kilo masuk min 90 plus 2x gitu kawan-kawan. Oke, plus K dikali 360 gitu ya kawan-kawan. 180 berarti di sini misalnya 3x sama dengan 90 ini kawan-kawan plus 2x, oke, plus K dikali 360. Oke, ini sudah sama, kita pindahkan 2x ini ke sini, menyisakan kurang 3x kurang 2x, ini berarti tinggal x. X sama dengan 90 plus K dikali 360 gitu ya kawan-kawan. Oke. Nah, sekarang kita masuk. Nah, ini kita tadi yang pertama bentuknya, ini bentuk kedua. Atau ada tadi yang pertama kawan-kawan, X sama dengan, saya tulisin saya 18, oke, plus K dikali 72 gitu kawan-kawan ya. Kita masuk dulu, K sama dengan 0. Nah, kita ganti K nya sama dengan 0, berarti jelas untuk X ini, saya ganti tintanya dulu kawan-kawan. Oke, saya ganti dulu tintanya. Nah, jelas untuk X ini kawan-kawan, K nya ini kita ganti dengan 0, berarti tinggal untuk K sama dengan 0, maka X ini, X nya sama dengan tinggal 18. Bisa kawan-kawan ya. Kemudian untuk X yang ini, K nya kita ganti dengan 0, berarti X nya sama dengan tinggal 90 gitu ya kawan-kawan. Kemudian kita ganti K nya sama dengan K sama dengan 1 kawan-kawan, berarti X nya sama berapa, kita masuk, berarti K nya 1 kali 72 plus 18. Nah, berapa kawan-kawan, 90 kawan-kawan ya. Mungkin ya 90. Terus kita ganti yang kedua, 2 kali 360. Wah, ini X nya sudah TM, tidak memenuhi karena sudah lebih dari batasan 360. Oke ya kawan-kawan, kita ganti karena ini masih umum, kita boleh pakai K sama dengan 2. Nah, untuk mengujinya apa masih layak atau tidak. Oke, pada saat K nya sama dengan 2, 72 dikali 2, 4, berarti 144. Nah, plus ini berarti di sini plus ini 18, berarti menjadi 162. Nah, jelas ini kawan-kawan tidak memenuhi lagi. Kenapa? Karena satu saja sudah tidak memenuhi, apalagi 2. Tapi ini masih memenuhi. Pakai lagi K sama dengan 3. Nah, berarti X nya berapa kawan-kawan? 72 kali 3 berapa? Plus berarti 72 kali 3, 2 kali 3 6, 100, 200 berapa, plus 72, aduh, kali 3, oke, 2 kali 6, 21, 216 plus 18 berarti didapat 234, 234 itu kawan-kawan. Semua ini pakai satuan derajat kawan-kawan ya, pakai satuan derajat. Oke, nah kalau dia 3 kita ganti dengan 4 kali 7, saya kira tidak memenuhi. Jadi himpunan penyelesaiannya kita mulai dari yang paling kecil kawan-kawan, berarti HP-nya ini, HP-nya sama dengan 18 derajat. Kemudian kebetulan 90 sama, satu saja. Kemudian 162 derajat. Kemudian 234 derajat. Oke kawan-kawan, terima kasih
Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Salam merah putih.